Menjawab tadi saya rasa tidaklah karena durian ya, karena secara logika saja muatan pesawat itu hanya 2,7 ton. Kalau durian 3 ton kan sudah berlebihan ya. Namun hal ini nanti secara pertanggungjawaban itu ada sebuah badan di negeri kita ini yang disebut Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Mereka lah nanti yang menyampaikan secara cool sekali ya mau ketemu kita ya. Kulkas ya. Aku suka Ferdi, I love you. Dan siapa yang akan berkeringat bertemu dengan Jengiskan, silakan Anda sendiri yang menentukan apakah Cut Meme ataupun Moreno Suprapto. Ketik B spasi A untuk Cut Meme dan B spasi B untuk Moreno Suprapto. Oh, berarti saya di sini diundang untuk diajak berkeringat ya, bukan untuk bagi-bagi hadiah ya? Bukan. Oh, biasanya kan di Madam KO. Madam KO selalu bagi-bagi hadiah itu di sabuk kan? emas. Iya, saya lihat dia aja begitu setiap hari satu jam aja berapa segmen nggak kecengklak apa? Iya, justru pertanyaan gue dia nggak kurus-kurus juga ya tiap hari begitu ya. Olahraga loh itu sebenarnya olahraga. Iya, bener banget. Sedap sekali maksudnya. Itu sedap. Ya. Dan malam ini kita banyak tamu di studio dan kita ditemani sama teman-teman dari UI. Teman-teman dari anak-anak Menteng. Gaul, Mbak. Dan terdiri Madam KO dan Madam Oke. Oke, saya berikan apa suatu kebanggaan, bukan kebanggaan, penghormatan deh. Oke, sebagai gelar baru. seorang Madam KO memberikan gelar kepada Tika sebagai Madam presenter bincang-bintang Madam Oke. Oke, thank you. Nah, ini ngobrol-ngobrol sama ngobrol nih. Siapa ya? Ya, masih lagi syuting sinetron, sinetron, presenter masih, sabuk emas RCTI masih bagi-bagi hadiah. Berarti lo sibuk, lo adalah orang yang mobile. Kadang-kadang lo memerlukan keluar kota, ke satu kota yang memerlukan pesawat. Dengan kejadian yang baru saja banyak terjadi ya, naik pesawat, lo takut gak naik pesawat? Enggak, karena apa ya, mungkin kejadian yang kemarin itu ya kita anggap sebagai musibah ya, musibah yang memang ya kita nggak tahu loh wallahu alam apa yang terjadi, sebuah maut semuanya kan Allah yang ngatur gitu loh. Karena walau bagaimanapun pesawat adalah suatu alat transportasi yang paling sering kita gunakan. Karena nggak mungkin dong gua ke umpamanya ke Bali atau naik getek kan nggak mungkin gitu kan. Getek juga lo jadinya akhirnya gitu ya. Kan gila, jadi nggak ada trauma ya buat Meme ya. Nah itu kalau tadi itu adalah jawaban Meme. Tapi bagaimana dengan keterangan dari pihak Mandala? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Direktur Utama PT Mandala Airlines ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kejadian kemarin. Dan kita sambut Bapak Maijen Asril Hamzah Tanjung. Selamat malam Bapak, terima kasih sekali loh sudah mau hadir di Bincang Bintang. Seperti yang tadi kita bilang di depan, kalau ngeliat Pak Asril tuh Pak Hamzah nih manggilnya Pak. Pak Asril, Pak ngeliat Pak Asril terus adem, tenang gitu ya, langsung damai ya. Pak, ini mengacu kepada kejadian yang baru saja kita alami bersama ya. Itu banyak berita kan simpang siur nih tentang penyebab kejatuhan dari pesawat Mandala Airlines tanggal 5 kemarin. Salah satunya tuh ada yang bilang bahwa pesawat Mandala Airlines itu jatuh karena mengangkut 3 ton durian gitu. Bener nggak sih Pak gitu loh? 3 ton durian. Jadi durian nih yang jadi gara-garanya ya. Makan sekampung kayaknya kenyang ya, Bo. Oke Mbak Tika ya, sebelum saya jawab ini, saya minta izin. Silakan, pertama atas nama seluruh manajemen dan warga PT Mandala Airlines ya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kepada keluarga korban ya. Memang ini suatu musibah. Kita bukan menyalahkan Tuhan, tapi ini musibah yang sudah ditentukan dari sananya. Ya. Betul Pak. Menjawab tadi saya rasa tidaklah karena durian ya, karena secara logika saja muatan pesawat itu hanya 2,7 ton. Kalau durian 3 ton kan sudah berlebihan ya. Namun hal ini nanti
secara pertanggungjawaban itu ada sebuah badan di negeri kita ini yang disebut Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Nah, mereka lah nanti yang menyampaikan secara bertanggung jawab ya sesuai ketentuan undang-undang. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pun sedang diteliti oleh komite Betul, ini betul ya Pak sekali, ya. betul sekali. Dan nantinya mereka tentunya akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat luas sebenarnya kenapa sampai kejadian ini ya Pak Benar ya. sekali. Nah Pak, kalau kita lihat beberapa hari setelah kejadian Mandala sendiri, beberapa maskapai penerbangan juga mengalami pendaratan darurat di berbagai tempat ya Pak ya. Nampaknya transportasi udara saat ini sedikit lagi mengkhawatirkan sebenarnya ya Pak ya. Ini gimana nih menurut Bapak dan bagaimana caranya nih dari pihak Mandala untuk mengembalikan kepercayaan publik untuk kembali memakai jasa Mandala Pak? Memang semuanya berisiko ya. Transportasi apa saja berisiko. Tapi khusus untuk penerbangan ini ya pihak Mandala ke depan ini ya, menghadapi situasinya semacam ini kita akan berusaha ya akan meningkatkan lagi ya. Selama ini kita selalu bekerja sesuai dengan peraturan, perundang-undang, prosedur yang berlaku. Dan itu sudah baku ya dari Departemen Perhubungan maupun dari internasional sudah baku. Sesuai prosedur ya. Kita akan tingkatkan itu. Misalnya bagaimana peningkatan cek and recheck terhadap kesiapan pesawat. Kemudian terhadap kesiapan passenger sebelum boarding. Kemudian juga kedisiplinan mengenai bagasi, angkutan semua itu akan kita tingkatkan ya agar masyarakat tidak was-was, percaya bahwa kita betul-betul siap. Kita mengutamakan ini keamanan, safety akan lebih kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Kita akan kerjasama dengan pihak bandara kah, ya dengan security setempat kah, dengan Departemen Perhubungan terutama ya. Ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada angkutan udara ini. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Memang di mana-mana sebenarnya yang utama adalah keselamatan ya. Makanya kalau kita lihat mau pekerjaan apapun ya Pak ya, kendaraan apapun yang memang harus diutamakan itu adalah keselamatan. Nah, kenyataannya sekarang bahwa memang tidak bisa dibohongi, masyarakat masih terus menggunakan bahkan banyak yang menggunakan alat transportasi udara khususnya Mandala ya Pak ya. Ini kira-kira sejak kejadian kemarin sebenarnya ada nggak sih Pak penurunan persentase penumpang atau tadi saya memperkirakan begitu Mbak Tika ya. Tapi kenyataan hari ini ya kita ada kecelakaan itu. Besoknya kita cek, loh Mandala dari Medan aja ke Jakarta masih penuh. Dua flight itu masih di atas 85 kita istilahkan load factor ya penumpang. Jadi alhamdulillah jadi kelihatan tidak masyarakat tidak takut. Kebutuhan ya sudah. Iya, jadi itu bagian dari kebutuhan ya Pak ya. Tidak ada penurunan, tidak ada. Iya, oke kalau gitu. Ini kita mau lihat ada VT ya, ada gambaran sedikit ya pemirsa tentang kejadian kemarin ya. Ini sebuah boleh dibilang tragedi juga Pak ya, musibah yang menimpa bangsa Indonesia dan kita semua prihatin dan tentunya ini bisa kita berharap ini tidak terulang lagi ya Pak ya. Oke, ini kita lihat bersama ya pemirsa. Ini bagaimana pesawat Mandala juga tidak hanya hancur pesawatnya tapi juga tercerai-berai dan menimpa penduduk. Dalam kejadian ini kami dari Mandala akan memang bertanggung jawab ya, pertama untuk penanganan korban, mungkin hak-hak dan lain-lain. Kita akan maksimal untuk ini, untuk membantu masyarakat kita, baik apakah itu korban penumpang sendiri, apakah korban di lokasi yang itu ya, di masyarakat. lokasi. Kita Mandala sedang bekerja keras mulai hari ini, mudah-mudahan tidak dalam waktu terlalu lama ini bisa kita wujudkan ya. Mungkin asuransi atau santunan lain-lain ya, sesuai dengan ketentuan. Dan Mandala pun siap untuk memberikan bantuan seperti ini. Dan langkah-langkah sudah kita ambil sebetulnya sejak awal kejadian ya. Apa tuh Pak yang udah langkah-langkah yang kita sudah ambil tuh waktu itu begitu kita ada kejadian, kita langsung membentuk posko baik di pusat Jakarta maupun di Medan. Kita menyiapkan extra flight. Malah saya instruksikan 50 ya, 50 kekuatan armada Mandala siapkan untuk keluarga kalau memang ada yang melihat ke Medan. Sampai demikian kita siapkan. Dan tentunya tidak berhenti sampai di situ ya Pak tidak berhenti, kita lanjutkan juga yang di Medan, kita siapkan transportasi, akomodasi dan lain-lain ya. Kita lihat cek di rumah sakit, kita akan tanggung semua biaya. Sampai kemarin juga kita membagikan
Ya untuk sementara lah sebelum hak-hak yang sesuai dengan ketentuan ada, kita juga sembako bersama-sama Pemda tingkat 2 ya, Kota Medan, juga ada uang sedikit untuk korban yang rumah.